Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Joseph Melkisedek dengan NIM 21055310885. Saya akan mempresentasikan materi proses produksi. Yang pertama ada Other Expandable Mold Process, Ceramic Mold Casting. Pengecoran cetakan keramik adalah proses pengecoran logam yang mirip dengan pengecoran cetakan plester. Perbedaannya pada cetakan keramik terbuat dari bahan-bahan keramik tahan api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plester. Langkah-langkahnya yang pertama, proses pengecoran cetakan keramik menggabungkan bahan sebagai cetakan. Campurannya ada zirkon, aluminium oksida, silika, zat pengikat, dan air, menghasilkan bubur keramik. Yang kedua, bubur ini dituangkan di atas pola dan dibiarkan kering. Pola kemudian dilepas dari cetakan lalu dibakar. Pembakaran membuat cetakan menjadi keras. Cetakan mungkin juga perlu dipanggang dalam tungku setelah siap. Cetakan dirakit. Berikut adalah gambar proses pembuatan ceramic mold casting. Yang kedua, ceramic cell process. Untuk mengurangi biaya cetakan, dengan hilangnya bahan keramik, proses cetakan keramik dapat dimodifikasi untuk membuat hanya lapisan keramik yang menghadap di sekitar pola, dengan keseimbangan cetakan terbuat lebih murah dari api unggun. Saw process adalah proses cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Pertama, cetakan semua keramik dengan proses yang sangat mirip dengan yang dijelaskan di atas dan digunakan terutama untuk cetakan kecil. Dua, cetakan yang terdiri dari permukaan keramik tebal 3/32 hingga 3/8 inci, 2,3 hingga 9,3 mm, didukung oleh sejumlah besar fireclay murah. Berikutlah prosesnya. Yang pertama A, pola untuk bahan cadangan ditempatkan dalam labu. Lalu B, campuran fireclay dimasukkan ke dalam labu dan dipadatkan dengan serudukan atau getaran. Mengandung natrium silikat, campuran tersebut diikat dengan gas dengan karbon dioksida. Berikut adalah campuran fireclay-nya. Lalu C, pola akhir pada pelat pola. D, pola akhir dan bahan cadangan yang direkatkan dirangkai dalam labu yang sama. Lalu E, material keramik dalam bentuk slurry dituangkan ke dalam lubang antara material cadangan dan pola finishing. Berikut adalah keramik bubunnya. F, pola air dihilangkan. Lalu yang terakhir, setengah cetakan dibalik dan dipanaskan dengan obor untuk membakar volatil. Dua bagian cetakan yang terbentuk dirakit bersama dan siap untuk dituang. Lalu ada plaster mold casting. Proses ini mirip dengan pengecoran cetakan pasir, kecuali cetakan dan inti terbuat dari jenis plaster Paris daripada pasir yang dikemas. Campuran cair sekitar 60% air dan 40% plaster pengecoran logam dituangkan di atas pola. Cetakan digetarkan dengan ringan untuk memastikan pengisian cetakan yang lengkap. Sebuah plaster mencapai set awal, bingkai dan polanya dilepas, terkadang dengan bantuan vakum. Intinya, jika ada, ditambahkan dan kedua bagian cetakan dirakit bersama. Cetakan kemudian dipanggang pada suhu mulai dari 350 hingga 1600 derajat Fahrenheit atau 175 hingga 870 derajat Celcius untuk menghilangkan kelembapan dan untuk meningkatkan permeabilitasnya. Berikut adalah gambar cetakan plaster mold casting. Lalu ada permanent mold process. Pengecoran cetakan permanen melibatkan penggunaan cetakan logam yang dapat digunakan kembali, alih-alih cetakan pasir, keramik, atau plaster sekali pakai. Itu adalah gambar dari permanent mold process. Pertama itu ada setengah cetakan bergerak, lalu ada gigi rak, dan ada gigi pinion. Cetakan ini terdiri atas dua atau lebih bagian yang digabung dengan sekrup, klam, plat, atau lain-lain yang dapat dilepas setelah produk pengeras. Setelah cetakan disiapkan, kemudian ditutup dan seluruh bagian inti atau bagian yang bebas dikunci di tempat. Kedua biji besi dan biji baja dapat digunakan dalam cetakan jenis ini. Untuk mengantisipasi suhu logam dilakukan dengan menuangkan air ke dalam cetakan melalui pintu yang terbuka. Setelah hasil cetakannya cukup dingin, bagian yang bebas ditarik dan cetakan dibuka, lalu hasil cetakan diangkat. Cetakan tersebut kemudian dibersihkan dan disusun kembali bagian-bagian cetakannya. Cetakan pun siap dituang lagi atau digunakan lagi. Lalu ada low pressure permanent mold casting. Pengecoran cetakan permanen tekanan rendah menggunakan tekanan gas untuk mengisi cetakan dan merupakan langkah yang lebih canggih daripada pengecoran cetakan permanen konvensional yang menggunakan gravitasi. Tampilan berikut adalah gambar skema dari pengecoran cetakan permanen bertekanan rendah. Tekanan udara memaksa logam cair mengalir ke atas melawan gravitasi dan mengisi cetakan.
Gambar menggambarkan proses cetakan permanen bertekanan rendah. Tekanan gas sekitar 5-15 atau 35-100 kPa yang masuk ke ruang di atas logam cair, memaksa logam naik melalui tabung pengisi dan masuk ke rongga cetakan. Pendekatan ini memberikan pengisian cetakan yang bebas sampah karena logam yang memasuki cetakan berasal dari bawah permukaan dan tidak bersentuhan dengan atmosfer. Metode ini juga dapat memberikan laju pengisian yang sangat terkontrol, tidak bergolak, karena tekanan udara di dalam ruang dapat dikontrol. Vakum dapat diterapkan pada cetakan untuk memastikan pengisian yang lebih lengkap. Lalu ada slush casting. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan sejenak sampai terjadi pembukuan pada bagian yang bersentuhan dengan dinding cetakan. Cetakannya kemudian dibalik sehingga bagian logam yang masih cair akan tertuang keluar dari rongga cetakan. Diperoleh benda cor yang berlubang, ketebalannya ditentukan oleh lamanya waktu penahan sebelum cetakan dibalik. Itu adalah gambar dari slush casting. Pengecoran vakum merupakan proses cetakan permanen, terutama digunakan untuk pengecoran ingot, meskipun bagian-bagiannya juga dapat dicor. Bedanya dengan low pressure casting adalah cetakannya di vakum, sehingga cairan logam akan ditarik ke dalam rongga cetak karena adanya perbedaan tekanan. Berikut adalah gambar dari pengecoran vakum, ada vakum, produk cor, dan logam cair. Kelebihan dari proses pengecoran vakum adalah kerusakan karena porositas udara dapat dikurangi dan kekuatan benda hasil cor lebih baik. Pengecoran sentrifugal. Semua proses pengecoran sentrifugal memanfaatkan rotasi cetakan sekitar sumbu pusat dan gaya sentrifugal yang dihasilkan untuk menggerakkan logam cair di bagian cetakan yang diinginkan. Jenis-jenisnya ada sentrifugal sejati, semi sentrifugal, dan sentrifugal. True centrifugal casting. Bagiannya adalah mold, drive roller, free roller, dan ini adalah pouring basingnya. Pengecoran semi sentrifugal. Pada metode ini, gaya sentrifugal digunakan untuk menghasilkan coran yang pejal, bukan bentuk tabular. Cetakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair, seperti ditunjukkan pada gambar. Densitas logam dalam akhir pengecoran lebih besar pada bagian luar dibandingkan dengan bagian dalam coran, yaitu bagian yang dekat dengan pusat rotasi. Kondisi ini dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang di tengah, seperti roda, puli, atau puli. Bagian tengah yang memiliki densitas rendah mudah dikerjakan dengan permesinan. Pengecoran centrifuge. Pengecoran centrifuge cetakan dirancang dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi. Sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Itu adalah contoh alat dari pengecoran centrifuge. Proses ini digunakan untuk benda cor yang kecil dan tidak diperlukan persyaratan simetri radial seperti dua jenis pengecoran sentrifugal yang lain. Lalu ada die casting, adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana logam cair dipaksa ke dalam cetakan dengan kecepatan tinggi dan di bawah tekanan tinggi. Fungsi dan prosedur die casting. Tidak ada satu proses tunggal yang cocok untuk setiap proyek. Proses yang tepat selalu digunakan untuk aplikasi yang tepat. Ada dua cara pembuatan komponen yang berbeda, hot chamber dan cold chamber die casting. Dalam kedua proses pembuatan, cetakan atau mold disemprot dengan release agent sebelum proses casting atau pengecoran untuk memastikan bahwa bagian cetakan selanjutnya dapat dengan mudah dikeluarkan dari cetakan. Hot chamber die casting biasanya digunakan untuk logam dengan suhu cair rendah dan logam yang tidak bereaksi membentuk paduan dengan baja seperti timah hitam, timah putih, dan seng. Logam cair melewati katup ke ruang casting di mana ia ditekan dengan kecepatan tinggi ke dalam die casting melalui gooseneck. Itu adalah proses dari hot chamber die casting yang pertama. Dan ruang panas di layar angsa diisi dengan logam cair. Lalu plunger turun dan memaksa logam cair melalui gooseneck dan nozzle dan masuk ke rongga cetakan. Logam ditahan di bawah tekanan sampai mengeras.
Lalu cetakan terbuka, pengecoran tetap di 1,5 dari cetakan, pelanggar menarik logam cair kembali melalui nozzle dan layar angsa. Yang keempat, pin ejector. Pin ejector mendorong casting keluar dari cetakan. Saat pelanggar membuka saluran masuk, logam cair mengisi ulang ruang panas untuk siklus berikutnya. Lalu ada cold chamber die casting. Casting jenis ini adalah kebalikan dari hot chamber die casting, di mana pada mesin ini melting unit dan injection-nya dibuat terpisah, sehingga lelehan logam harus dipindahkan terlebih dahulu dari melting unit ke injection untuk diproses lebih lanjut. Proses dari cold chamber die casting yang pertama, cetakan ditutup dan logam cair dimasukkan ke dalam silinder injeksi. Lalu pelanggar bergerak maju, memaksa logam cair masuk dalam rongga cetakan. Cetakan terbuka, lalu casting dikeluarkan. Trimming. Trimming adalah proses pemotongan yang dilakukan pada lembaran logam yang dibentuk untuk menghilangkan logam berlebih serta menetapkan ukuran. Istilah ini memiliki arti dasar yang sama seperti pada proses tempa. Berikut adalah contoh dari proses trimming. Impregnation of die casting. Die casting diresapi dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mengisi pori-pori yang dapat mempengaruhi kemampuan bagian untuk menahan tekanan. Berikut adalah contoh dari impregnation of die casting dalam aluminium. Proses melibatkan langkah-langkah berikut: pembersihan, penempatan benda kerja di ruang vakum yang sesuai, lalu menggambar ruang hampa udara, pengenalan silan ke ruang, tekanan di dalam ruang untuk mendorong silan ke dalam pori-pori yang ada pada benda kerja, penghapusan coran dari ruang, pemanasan atau pemanggangan untuk menyembuhkan bahan yang diresapi.